Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Auliana Rafli dengan NIM 2203329. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan pengaplikasian dari dinamo. Selamat menyaksikan. Prinsip kerja dari dinamo yaitu dinamo memanfaatkan putaran medan magnet yang terdapat di dalam sebuah kumparan. Kumparan yang terdapat pada dinamo memiliki medan magnet yang terdiri dari kutub positif dan negatif. Kemudian, ketika kumparan mengalami pergerakan, maka kedua kutub akan beraksi dan saling menginduksi untuk kemudian akan menghasilkan arus bolak-balik. Ketika medan magnet yang terdapat pada kumparan melakukan perputaran, maka hal itu akan memicu timbulnya gaya gerak listrik yang menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC. Untuk dapat mengubah arus AC menjadi arus DC, maka harus mengganti cincin yang terdapat pada dinamo dengan komutator. Cincin pada dinamo berguna untuk menghasilkan jenis arus yang diinginkan. Jika ingin menghasilkan arus searah, maka komponen tersebut harus dipasangi dengan cincin belah atau komutator. Sedangkan apabila ingin menghasilkan arus bolak-balik, maka cincin belah harus diganti dengan cincin ganda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada dinamo. Yang pertama yaitu bearing. Bearing merupakan komponen yang mendukung pergerakan rotor dengan mengurangi gesekan antara rotor dan housing. Bearing terletak di sekitar poros rotor dan ditempatkan di dalam housing. Yang kedua yaitu stator. Stator yaitu bagian dari dinamo yang menghasilkan medan magnet tetap pada alternator atau dinamo yang menghasilkan arus bolak-balik. Stator biasanya terdiri dari kumparan kawat yang menerima arus induksi dari rotor yang berputar. Yang ketiga yaitu rotor. Rotor merupakan komponen dinamo yang terlilit oleh kawat tembaga. Rotor adalah bagian yang bertugas untuk bergerak dan menghasilkan putaran. Pada rotor, di dalamnya terdapat poros yang fungsinya untuk membantu sebagai output tenaga penggerak. Yang keempat yaitu housing. Housing berfungsi sebagai pelindung dan juga berfungsi untuk meminimalisir bahaya yang ditimbulkan oleh motor dengan cara mencegah agar perputaran porosnya tidak terlalu tinggi. Housing berbentuk sangat tipis yang terbuat dari bahan logam dan berfungsi sebagai pelindung luar dari komponen dinamo. Yang kelima yaitu hardware. Hardware mencakup semua komponen mekanis kecil seperti baut, mur, dan sambungan yang memegang seluruh struktur dinamo bersama-sama. Yang keenam, rectifier. Mengubah arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan oleh dinamo menjadi arus searah atau DC. Yang ketujuh ada slip ring. Slip ring merupakan komponen yang memungkinkan transfer arus listrik dari rotor yang berputar ke sirkuit eksternal. Yang kedelapan ada voltage regulator yang memastikan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh dinamo tetap konstan meskipun ada variasi dalam kecepatan rotor atau beban listrik. Nah, di sini ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu sendiri yaitu alat yang mengubah energi mekanik dari gerakan roda sepeda menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu depan dan belakang sepeda saat bersepeda di malam hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.